Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Suryati, Sarjana Hukum, Master Hukum, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pembelajaran kali ini yang membahas tentang geopolitik Indonesia atau lebih dikenal dengan wawasan Nusantara. Sebelum kita membahas materi pembelajaran kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Saya sendiri Siti Aisyah, nomor NIM 2021142033, dan teman saya Sri Mariati, NIM 20211422034. Untuk pertama kali yang membacakan materi, saya persilakan kepada saudara Sri Mariati. Baik, terima kasih Ibu Siti Aisyah. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Geopolitik secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memfungsikan geografi sebagai dasar penguasaan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Secara khusus, geopolitik didefinisikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional, geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan akan berhasil memberi dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Dalam makna lain, geopolitik juga merupakan penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori-teori geopolitik. Menurut Friedrich Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904, Friedrich Ratzel berpendapat bahwa negara diibaratkan sebagai organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang membutuhkan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Ketika ruang hidup semakin luas, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori ini populer sebagai teori organisme atau teori biologis. Menurut Rudolf Gehlen, negara merupakan satuan dan sistem politik yang menyeluruh dan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Sebagai organisme yang hidup dan bersifat intelektual, negara wajib dan harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya melalui ekspansi. Teori geopolitik Karl Hossford pada tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ratzel dan Gehlen, terutama pandangan tentang Lebensraum atau ruang hidup dan paham ekspansionisme. Karl Hossford mengungkapkan bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga luas wilayah tidak dapat menampung lagi, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Karl Hossford yang memiliki latar belakang militer di Jepang juga pernah meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara berjaya di dunia apabila dapat menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya dunia terbagi menjadi 4 kawasan benua dan dipimpin oleh negara adidaya. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi.
Secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang bermakna sebagai tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Dengan demikian, wawasan adalah tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Jika dikhususkan lagi, memiliki makna sebagai cara melihat dan cara pandang. Selanjutnya, Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara bermakna menunjukkan letak antara dua unsur atau diapit di antara dua hal, yaitu dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang berposisi di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Berdasarkan pemahaman kontemporer, kata Nusantara digunakan sebagai penyebutan lain dari nama Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional, dimaknai pula sebagai cara pandang yang utuh atau menyeluruh dalam hidup lingkung Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional, bangsa, dan negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa. Dalam kaitannya dengan kedudukan, wawasan Nusantara merupakan visi bangsa Indonesia dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Selain itu, dalam paradigma nasional, posisi atau kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah Indonesia, bangsa dan negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Ketiga, GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Kelima, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Geopolitik kita pahami sebagai pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Untuk menjadi pemenang dalam suatu perlombaan, kita wajib memahami medan sehingga mengetahui strategi terbaik apa yang harus dilakukan di dalamnya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis untuk mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Siti Aisyah. Fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Tujuan keluar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah.
dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan hubungan kerjasama dan saling menghormati. 2. Tujuan ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, antara lain politik, ekonomi sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga hasil yang didapatkan dari pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.